Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan program administrasi rumah sakit. Ya, di sini kami dari kelompok 1. Yang pertama ada Bang Aditya Pranagali Ginting dengan NIM 20 10 11 68. Dan di sini ada saya sendiri, Bagas Aryestiansyah dengan NIM 20 10 11 45. Ada Muhammad Yusri Dwi Saifullah Nasution dengan NIM 20 10 11 53. Ada Romario Barus dengan NIM 20 10 11 40. Latar belakang. Program pendaftaran dan layanan rumah sakit merupakan program yang memudahkan user untuk mendata pasien di rumah sakit tersebut. Rumah sakit adalah tempat pelayanan untuk orang yang sakit atau memerlukan perawatan khusus dari dokter. Dalam pengolahan data pasien pada rumah sakit diperlukan suatu sistem yang lebih baik, yaitu dengan program aplikasi. Rumusan masalahnya: 1. Bagaimana proses pemrograman layanan di rumah sakit? 2. Apakah program tersebut ada dalam proses layanan rumah sakit? 3. Apakah program tersebut sesuai dengan rencana layanan rumah sakit? Tujuan dan manfaat. Tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk membangun suatu program yang memudahkan sistem informasi administrasi, pembayaran, tagihan, dan pendataan pasien. Teori dasar. C++ adalah salah satu bahasa pemrograman komputer yang dibuat pada tahun 1980-an oleh Bell Labs atau Bjarne Stroustrup sebagai pengembangan dari bahasa pemrograman C. Salah satu perbedaan yang paling mendasar dengan bahasa C adalah dukungan terhadap konsep pemrograman berorientasi objek atau Object Oriented Programming. C++ adalah sebuah bahasa pemrograman yang memiliki banyak dialek. Bahasa ini memiliki beberapa compiler yang berbeda. Kode program. Di sini terdapat kode program untuk program administrasi layanan rumah sakit. Jadi di sini yang pertama kita menggunakan header yang standar, yaitu include IOStream. Nah, di sini ada input tugas besar. Yang baris ketiga terdapat using namespace std. Di sini nanti untuk mendeklarasikan compilernya. Ini ada langsung bagian intinya. Di sini nanti pengguna akan menginput untuk nomor pendaftaran pasien. Habis itu pengguna dipersilakan untuk menginput jenis pasien, yaitu ada BPJS, umum, dan anak. Setelah itu selanjutnya jika pengguna memilih BPJS, nanti terdapat ada pilihan biaya pengobatan. Habis itu ada biaya pengobatan gratis ditanggung BPJS Kesehatan. Jika pengguna memilih opsi umum, nanti di sini akan terdapat biaya pengobatan. Nah, selanjutnya jika pengguna menginput anak, sini akan keluar biaya pengobatan. Habis itu yaitu biaya pengobatan gratis ditanggung BPJS Kesehatan. Jika pengguna memilih opsi umum, dia akan keluar biaya pengobatan. Dan jika pengguna di sini memilih
opsi anak. Sini akan keluar pilihan biaya pengobatan, habis itu akan keluar biaya pengobatan khusus anak-anak dipotong 40%. Jika pengguna sudah mengisi semua data, dia akan selesai. Di sini saya akan menampilkan demo program programnya sudah dijelaskan di PowerPoint. Dan jika sudah kita run, ini akan kita. Nah, dia akan keluar seperti ini. Di sini kita akan dapat diminta untuk mengisi nomor pendaftaran pasien, misalkan 1. Nah, di sini ada keluar jenis pasien, BPJS umum atau anak. Di sini kita akan memilih BPJS. Nah, di sini kita diminta memasukkan data diri. Misalkan nama pasien, Adit, jenis kelamin, laki-laki. Nah, alamat kita isi aja Purwokerto. Nah, nomor BPJS nanti kita diminta untuk mengisi nomor BPJS. Sini kita terserah aja ya. Nah, di sini kita diminta untuk mengisi keluhan penyakit, misalkan demam. Habis itu kita disuruh pilih layanan, rawat inap atau rawat jalan. Kita akan memilih rawat jalan. Nah, habis itu kita diminta memilih jenis kamar. Kita memilih jenis kamar VVIP. Nah, maka akan keluar datanya. Nah, ini tadi yang data yang kita isi akan menjadi seperti ini. Jadi di sini biaya pengobatan gratis ditanggung BPJS Kesehatan. Nah, selanjutnya di sini ada flowchart. Ya, flowchart akan dijelaskan kepada saya sendiri. Yang pertama kita memulai start. Dan yang kedua menginput nomor pendaftaran pasien. Kemudian menginput jenis pasien. Dan diproses oleh BPJS. Kalau kita memilih ya, dan kita harus menginput kembali, masukkan nomor BPJS, masukkan keluhan penyakit, dan diproses oleh rawat inap. Dan rawat inap kalau memilih ya, dia akan mengeluarkan output pilih kamar. Dan kalau memilih tidak, memproses rawat jalan dan mengoutput pilih dokter. Kalau BPJS memproses tidak, diproses oleh umum. Dan umum kalau iya menginput masukkan nomor KTP, masukkan keluh penyakit, dan diproses dengan rawat inap. Kalau memilih iya, mengeluarkan output pilih kamar. Sedangkan memilih tidak, memproses rawat jalan dan mengeluarkan output pilih dokter. Proses umum. Proses umum kalau memilih tidak akan jatuh ke proses anak. Proses anak memilih iya, mengeluarkan input, masukkan KTP orang tua, keluhan penyakit, dan diproses rawat inap. Kalau memilih iya, mengeluarkan output pilih kamar. Kalau memilih tidak, mengeluarkan proses rawat jalan dan mengeluarkan output pilih dokter.
Kalau dari proses anak memilih tidak, mengeluarkan output hasil dan selesai. Terima kasih. Ya, sekian dari kelompok kami. Jika ada salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.